Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, apa kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang ketiga ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SPDP. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran di hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk muatan bahasa Indonesia, kita masih membahas atau masih belajar tentang kalimat penolakan. Nah, coba kalian perhatikan contoh-contoh kalimat penolakan berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Kuenya silakan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam percakapan atau dalam gambar tersebut terdapat kalimat-kalimat penolakan. Contohnya, tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, ya. Oke, selanjutnya. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat juga ditambahkan dengan kata ya maaf, kemudian terima kasih, lain kali aja ya, dan lain-lain. Nah, berikutnya Pak Guru akan kasihkan contoh lagi sebuah percakapan yang mengandung kalimat penolakan. Permisi, Dek, ini saya masih ada sisa jajanan. Apa Adik mau menerimanya? Kata penjual makanan. Tidak, Bu, terima kasih, jawab Lani. Tolonglah, Dek, kamu terima ya. Maaf, Bu, saya sudah kenyang, jawab Lani. Permisi. Nah, anak-anakku sekalian, itu dialog atau percakapan antara penjual makanan dan Lani itu terdapat kalimat penolakan. Contoh kalimat penolakan sebagaimana yang diucapkan oleh Lani. Tidak, Bu, terima kasih. Nah, ada kata tidak. Kemudian penolakan yang kedua adalah maaf, Bu, saya sudah kenyang, permisi. Kata maaf. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran
muatan bahasa Indonesia kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham, dapat mengerti apa yang telah Pak Guru jelaskan melalui gambar atau video ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Setelah pembelajaran muatan bahasa Indonesia, akan dilanjutkan dengan muatan matematika. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Meskipun kita masih belajar dari rumah, semoga tetap menyenangkan. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba anak-anak simak baik-baik ya. Tadi, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, anak-anak perhatikan, ini tidak seperti soal cerita yang sudah pernah kita bahas ya anak-anak. Di soal cerita ini terdapat penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bu Guru, tahu dari mana sih kita kalau ini penjumlahan dan pengurangan? Nah, kalian harus menyimak baik-baik soal kalian baca dan pahami dulu. Nah, seperti soal ini. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Nah, berarti kuenya ada berapa nih? Nah, kue itu disajikan, baru dimakan. Nah, seperti itu anak-anak. Berarti kita jumlahkan dulu kue seluruhnya, baru kita kurangkan dengan kue yang dimakan. Ya. Nah, misalkan sekarang kita tulis kalimat matematikanya. 95 ditambah 120. Ingat ya. Kenapa ditambah? Karena di sini kue bolu dan kue lemper mau disajikan. Nah, kuenya itu ada dua macam. Berapa banyak dari kue dua macam kue itu? Seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu dimakan. Berarti kan kalau dimakan berkurang kan? Berarti kita kurangkan dengan 158. Nah, ini namanya kalimat matematikanya anak-anak ya. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan dulu yang paling depan apa? Pengurangan atau penjumlahan. Nah, kita lihat. Di sini yang paling awal adalah dijumlahkan terlebih dahulu. Berarti kita jumlahkan 95 ditambah 120. Kita bisa menggunakan susun ke bawah ya nak. Nah, diingat baik-baik, 95 dan 120 ini adalah jumlah kue yang disediakan ya. Banyaknya kue itu ada berapa? 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Nah, ini kue yang disediakan. Sedangkan 158 adalah kue yang dimakan ya anak-anak ya. Nah, kue yang dimakan tuh ada 158, makanya tandanya dikurang. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahan dulu. Seperti biasa. Nah, kita menggunakan cara pendek saja. Kita susun ke bawah. Ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, boleh susunannya seperti ini. 95 ditambah 120 atau 120 ditambah 95. Dalam hal penjumlahan, peletakan bilangan yang kecil ataupun yang besar tidak berpengaruh ya anak-anak ya. Jadi mau yang kecilnya di atas, yang besarnya di bawah boleh. Atau yang besarnya di bawah, yang kecilnya di atas boleh. Kalau untuk penjumlahan, ingat baik-baik. Nah, sekarang 95 ditambah 120. 5 ditambah 0. Nah, langsung ya 5. 9 ditambah 2, 11. Karena 11 berarti angka satuannya kita tuliskan 1. Nah, sisanya angka puluhannya kita simpan di atas. 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, jadi jumlah si kue itu ya ada 215. Nah, 215 kue itu dimakan 158. Baru sekarang kita kerjakan pengurangannya ya. Nah, ini jumlah kue yang tadi nih yang keduanya, bolu dan lemper itu 215, dimakan 158 ya. Sama warga yang sedang gotong royong, berarti dikurang.
5 dikurang 8 tidak bisa, berarti pinjam ke angka 1. Satunya kita coret menjadi 0. 5-nya menjadi 15. 15 dikurang 8, 7. 0 dikurang 5 tidak bisa lagi, berarti kita pinjam ke angka 2. Angka 2-nya kita coret, sisanya 1. Nah, 0-nya menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Berarti sisa kuenya ada 57. Nah, jadi sisa kue ada 57 buah ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang ada pada buku kalian di halaman 160. Oke, kita akan membahas soal pada halaman 160. Pada soal tersebut, di bagian pertama ada penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan 138 ditambah 52 dikurang 84. Ini namanya hitung campur ya anak-anak. Kenapa dibilang hitung campur? Karena ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada bilangan ini, yang kita harus kerjakan terlebih dahulu, ingat yang di depan tandanya. Berarti kita jumlahkan dulu baru kita kurangkan ya anak-anak. Nah, boleh menggunakan cara panjang atau cara pendek. Nah, Bu Guru akan menjelaskan menggunakan cara pendek saja. 138 ditambah 52. Ingat peletakan puluhan dan satuannya harus sejajar. 8 ditambah 2, 10 Bu Guru. Berarti 0-nya kita tulis, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 1 tidak ada temannya, langsung turun. Jadi 190. Nah, bilangan 190 ini baru kita kurangkan dengan 84. Nah, pengurangannya berarti 190 dikurang 84. 0 dikurang 4 tidak bisa Bu Guru, berarti kita pinjam ke angka 9. 9 kita pinjam 1 menjadi 8. Nah, 0-nya karena kita sudah pinjam 10 dari 9 jadi 10. 10 dikurang 4, betul, 6. 8 dikurang 8 habis 0. Nah, 1 tidak ada temannya, langsung turun. Nah, berarti hasil penjumlahannya 190, sedangkan hasil akhirnya adalah 106 ya anak-anak. Nah, sekarang pada bagian bawah itu kebalikannya. Jadi yang di bawah itu adalah pengurangan dulu baru penjumlahan, tapi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau di sini tadi 138 ditambah 52 dikurang 84, kalau di sini kebalikannya. 138 dikurang 52 ditambah 84. Berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pengurangannya. Karena tandanya ada di depan ya anak-anak. Nah, kita lihat pengurangannya. 138 dikurang 52. 8 dikurang 2. 6. 3 dikurang 5 tidak bisa. Kita pinjam ke angka yang di depannya. Karena ini sudah habis berarti ya udah. Tinggal langsung kita jumlahkan. 13 dikurang 5. Berapa 13 dikurang 5? Betul, 8. Nah, hasil ini 86 kita baru tambahkan dengan 84. Nah, jadi penjumlahannya adalah 86 ditambah 84. Ya anak-anak ya. Nah, 86 tambah 84. Lihat, puluhan dan puluhan letaknya satuan dengan satuan. 6 ditambah 4, 10. Nah, satuannya kita tulis 0. Puluhannya kita simpan di angka 8. 1 tambah 8, 9. 9 ditambah 8 sama dengan 17. Langsung kita tuliskan 170. Nah, kalau kalian simak baik-baik, adakah jawaban yang sama? Tentu tidak ada ya anak-anak ya. Nah, apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Tentu. Ya, kalau di sini mintanya jumlah dulu baru kurang, ya harus dikerjakan penjumlahan dulu baru pengurangan. Tidak bisa pengurangan dulu baru penjumlahan, ya. Begitupun sebaliknya, kalau di sini dimintanya pengurangan dulu baru penjumlahan, ya dikurang dulu baru dijumlah, jangan dijumlah dulu baru dikurang. Hasilnya tidak akan sama, seperti itu. Nah, coba kalian di rumah bisa melatih, mengulang atau mengerjakan soal-soal yang belum dibahas, supaya kalian lebih bisa memahami. Ya anak-anak, alhamdulillah
Pembelajaran muatan matematika dengan Bu Mar sudah selesai. Setelah ini, kalian akan dilanjutkan dengan SBDP dengan Bu Saimah. Semangat terus anak-anak. Sampai berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Saimah. Setelah tadi anak-anak bertemu dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan Bu Maryani dengan muatan matematika. Kali ini bertemu dengan Bu Imah dengan muatan SBDP. Tetap semangat! Baik anak-anak, kali ini pertemuan dengan Bu Imah pembelajaran SBDP, kita akan belajar bagaimana cara membuat kolase menggunakan bahan alam. Salah satu jenis karya dari bahan alam 2 dimensi adalah kolase. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Bahan dan alat yang kita gunakan adalah 1. Kertas gambar. 2. Lem kertas atau lem kayu. 3. Berbagai macam biji-bijian, misalnya biji kacang hijau, kacang kedelai, jagung, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah pensil. Sekarang cara membuatnya. 1. Buatlah sketsa gambar yang akan dihias. 2. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. 3. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Anak-anak perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Anak-anak harus cari kombinasi jenis biji-bijian yang berwarna menarik. Nah, ini yang keempat adalah aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah, seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Setelah anak-anak lem, anak-anak tempelkan biji-bijiannya, lalu anak-anak atur sedemikian rupa sehingga rapi dan indah. Ini contoh bunga yang sudah jadi kolase menggunakan bahan alam berbagai jenis biji-bijian. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini membuat kolase dari berbagai jenis biji-bijian telah selesai. Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya ketika ada tugas dari Bu Guru. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini bermanfaat, anak-anak tambah mengerti. Jika anak-anak kurang mengerti, anak-anak lihat videonya kembali, baca kembali bukunya, tema 1 hidup rukun. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.